di preventif, kuratif atau rehabilitatif. Berarti bisa ngasih apa sih ke pasien dengan kondisi women health yang kalian sudah pelajari selama ini? Apa? Preventif. Apa preventif? Kuratif. Kuratif. Seminar kuratif. Nah, kalau preventif ngapain kita? Prenatal. Pencegahan. Pencegahan untuk apa? Kondisinya seperti apa yang bisa kita berikan? Strengthening. Allahumma. Apa yang sudah kalian lakukan pencegahan kayak senam hamil itu tujuannya untuk apa sih? Untuk nah itu masuk kemana? Preventif. Preventif. Nah iya, kenapa kok otot panggungnya harus kuat? Untuk persiapan. Nah iya, ya. Preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Ya, itu harus paham dulu. Apa yang kamu mau lakukan ke pasien ibu hamil yang datang ke kamu? Kamu apain? Pertama dia datang dengan keluhan, nyeri punggung bawah. Kamu harus tahu nih, ini keluhan utamanya. Kamu harus tahu nih riwayat keluhannya itu apa. Bisa kamu prediksi, ternyata kalau ibu hamil itu nggak ada diprediksi lagi, memang secara fisiologis postur dari ibu hamil itu akan berubah sehingga mempengaruhi apa? Apa yang terjadi pada posturnya? Ya, jadi dia akan mengalami perubahan dari struktur tulang belakangnya, ya. Kemudian panggulnya yang secara keseluruhan dampaknya itu akan menimbulkan muskuloskeletal disorder, masuk dari tulang bawah, kemudian karena dia lututnya menumpuk berat badan dan jarinya yang pertama besar ya akan nyeri, ada kakinya kadang terjadi plantar fasciitis, ya kan? Terus juga kadangkala pada ibu hamil itu karena nutrisinya itu diserap oleh janinnya, ya terserap itu, kemudian asupan nutrisinya kurang, ya. Apa yang terjadi? Biasanya rambutnya rontok, giginya renggang, ya badannya ngilu, pembuluh darahnya pecah, kadangkala kurang sel darah merahnya kurang gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang fisioterapi selain dari memperbaiki postur dengan melakukan exercise? Tentu saja apa? Ya kebugaran dari pasien tersebut, melatih cara pernafasan, kardionya, ya, jantungnya, ya lebih bugar, kayak metabolismenya lebih baik, ya. Pola pernafasannya diatur supaya tidak hiperventilasi, maksudnya nanti kayak VO2 max-nya bagus, ya, karena oksigenasinya harus cukup, ya, itu. Selain itu juga memberikan edukasi, ya, untuk asupan nutrisi. Kalau obat-obatan kan biasanya diberikan oleh bidan atau dokter. Nah, kemudian kalau kuratif kita ngapain? Memberikan treatment. Untuk kondisi yang seperti apa?
Bismillah, terus seminar prenatal, postnatal. di sini diapain? Bisa pakai apa? Mental. Core muscle. Ya, kita memahami dirinya ya. Kemudian pada kondisi-kondisi peradangan dari atletis ya. Terus dalam sel ya. Ya, biasanya dalam sel. Kondisi ini yang bisa kita lakukan. Nah, otomatis secara keluhan utama karena nyerinya, karena peradangannya, maka sering terjadi adanya tanda-tanda peradangan. Harus tahu tanda-tanda peradangan apa aja. Maka untuk menegakkan diagnosa kita harus melakukan pemeriksaan secara spesifik. Yang pertama nyeri dengan apa aja ini? Pemeriksaan pas atau VTS atau yang lain-lain. Kemudian apalagi yang satunya, lalu tanda peradangan ada bengkak. Biasanya kita lakukan pemeriksaan dengan Midline. Untuk evaluasi juga kita lakukan dengan nyeri dengan pas dan Antropometri. dengan antropometri. Kemudian tindakan rehabilitatif, apa yang bisa kita berikan? Biasanya hanya edukasi, enggak apa? Tindakan yang mengembalikan fungsinya. Nah, pos operasi kita berikan apa? Exercise. Ya, jadi kondisi pos operasi yang dimana kadang pada ibu hamil juga posesar ya, posesar. Lahir secara normal pun postpartum itu juga bisa kita tindakan ya, diantaranya ya exercise tadi. Tergantung keluhan utama dari pasien, maka kita harus memahami itu. Kalau pada pasien-pasien yang kondisi lahir normal, ya apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Yang pertama biasanya keluhannya ya nyerinya di mana? Padahal seluruh tubuhnya itu kan lelah ya, dia mengalami kelelahan. Tapi yang paling utama adalah jalan lahir, karena di situ kadang-kala ketika janin tidak dapat landak di situ tidak dapat lahir spontan normal, yang dia harus mengejan sekali aja, bukan mengejan pernafasan, sekali aja sudah bisa keluar, tapi di sini nggak bisa, kadang-kala sempit lambungnya, maka harus dilakukan robekan episiotomi dari vagina sampai ke ektomnya, itu anusnya. Nah, di sini kan di situ ada perlukaan sehingga menimbulkan rasa nyeri. Ada proses wound healing. Ya, ketika ada robekan, ada perlukaan pada jaringan lunak, apa yang terjadi selain tanda-tanda peradangan? Ada nyeri, bengkak, apalagi kemerahan, ada demam, ya. Terus ada kelemahan kekuatan otot, ya. Apa yang terjadi? Kadang-kala terjadi tidak terkontrolnya otot dasar panggul. Jadi ketika buang air kecil dia gampang mudah ya, enggak. Ketika dibatukkan dia mudah keluar. Kemudian BAB-nya juga ketika dia tidak terkontrol, tidak terasa, secara sensibilitas juga kurang di area yang mengalami robekan. Kalau pada pos sesar juga yang dirobek perutnya ya, incisinya di perutnya, yaitu berlapis-lapis. Keluhan utamanya apa? Ya nyeri, kelemahan kekuatan otot perut. Kemudian ada kompensasi lain, kadang-kala disertai dengan DVT, deep vein thrombosis gitu, ya.
Selain itu juga ada bengkak kayak gitu. Nah kalau pos patut juga sama. Pos patut, sorry. Pos sesar, pos operasi yang lain, misalkan ada ya Iom. kanker rahim, itu juga sama. Selain dia ada perlukaan pada area perut, bagian bawah misalnya, selain dari nyeri tadi dan tanda-tanda peradangan, melemah otot, juga penurunan aktivitas fungsional. Ya, aktivitas. Nah, hal-hal ini yang harus kalian lakukan, menegakkan diagnosa. Dengan apa? Kalau pas ya dengan PDS, dengan kalau nyeri ya, kalau nyeri dengan pas atau PDS, kemudian kalau enggak dengan midline atau antagonisme tadi. Kemudian kalau kelemahan otot dengan apa? MT. Kemudian aktivitas fungsional, aktivitas daily activity dengan Burk. Bart. ya, dengan indikator atau indikator bisa ya. Daily activity form index. Oke, kita praktekkan ya. Bagaimana cara saya pengen tahu kan, ini recall aja nih, bagaimana cara pemeriksaan nyeri bengkak. Coba ditunjukkan. Lepas tangan kamu sama kamu, silahkan pemeriksaan nyeri. Yuk. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Lara Ananda, saya statistik akan memberikan penanganan pada Ibu. Sebelumnya di sini saya mempunyai suatu alat. Ini adalah alat untuk menunjukkan seberapa rasa nyeri yang dirasakan oleh Ibu. Nah, untuk caranya nanti Ibu tinggal menggeser saja alat ini. Untuk semakin ke kanan, ini nanti nyerinya semakin kuat yang dirasakan oleh Ibu. Seperti ini. Kita di sini. Silakan geser. Nah, ini ya Ibu untuk rasa nyerinya. Terus di sini Artinya apa? artinya nyerinya sedang, nyeri yang sedang, bukan sangat nyeri dan tidak, karena di tengah-tengah. Jadi harus paham interpretasinya ya, dari awal mulai dari mana sampai dengan tinggi itu berapa harus paham. Kemudian dipersiapkan menggunakan midline. Kalau nggak punya vas pakai apa? Bisa pakai Face scale. Kalau dia ada gangguan gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan, ya pakai face scale. Ya, siapkan midline, terus kita praktek untuk enggak ya, kamu dan kamu ya. Jadi kalau misalnya di area bawah itu detik asisnya di Mariolus, jadi kita mulai lateral. Di Mariolus lateralnya dimulai dari titik 0, kemudian kita gerakkan ke kaki pasien, kita ukur. Kemudian apabila sudah mengukur di Mariolusnya, kita ukur lagi ke arah proksimal, itu 5 cm, bisa 3 cm ataupun bahkan lebih. Dari titik pertama kita ukur ke proksimal ke atas. Kemudian dari titik yang di atas tadi kita ukur lagi
Oke, kemudian perbandingan dengan kaki yang sehat. Kanan kirinya dibandingkan. Bisa berarti ya. Wih. Terus kemudian untuk pemeriksaan kekuatan otot, ya, apalagi ada otot perut, kalau sesar, kemudian otot dasar panggul, kalau dia ada perlukaan di otot dasar panggulnya, untuk ngecek apakah ada kelemahan saat dia buang air kecil, saat dia punya sesar. Itu caranya gimana? Udah ada yang tahu belum? Dokter dulu. MMT pada otot perut. Caranya gimana? Di punggung Cuman punggung gitu doang? ditekan ke bawah mungkin. Tekan ke bawah? Oh ya? Iya. Ayo kita praktekkan. Kamu mesinnya. Kamu udah masuk belum tadi? Belum. Ayo, masih sih. Ya, habis semuanya. Oke, bagaimana cara cek kekuatan otot perut ya? Jadi kita lihat dulu nih KU-nya, ibunya, kita lihat rekam medisnya tadi. Oh ternyata dia masih lemah. Kemudian kita mau ngecek nih, kan kekuatan otot perut ada apa aja? Angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita mau ngecek ada kontraksi enggak. Kalau enggak ada kontraksi nilainya kalau ada kontraksi nilainya gimana caranya dengan posisi dia masih lemah kondisinya ya. Jadi kita instruksikan, Bu, ikuti perintah saya saat hitungan ketiga ibu membatukkan ya, batuk efektif seperti ini, 1, 2, 3 kayak gitu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oh, terlihat nih ya, ternyata masih ada plester di situ kan. Mohon maaf Bu, saya akan memegang bagian perut ibu. Kita ulangi lagi 1, 2, 3. Nah, ada kontraksi ya, nilainya 1. Kalau kita mau ngecek nilai 2 atau 3, kalau 3 melawan kontraksi, kalau 2 kontraksi, atau tidak dapat melawan kontraksi. Gimana caranya, Bu? Coba lihat lututnya ibu. Nah, lebih tinggi 3. Kalau nggak bisa sama sekali 2 ya. Kemudian apa lagi? 4 atau 5, gimana cara ceknya? Ya. Kalau 4 ya. Coba Abdomen. duduk. Coba ibu duduk. Oh. 5 ya. Kalau dia masih posisinya adalah duduk dan hanya mampu ya, nah dia tapi bisa mengangkat tapi bertahan, nilainya 4. 4. Kalau 5 berarti kan normal ya, jadi paham ya. Oke. Kemudian bagaimana cek kekuatan otot dasar panggul? Maksudnya dalam arti cek kontraksi otot, kontraksi otot dasar panggul. Nah, kita mau cek nih apakah ada kontraksi atau tidak, apakah ada kelemahan atau tidak. Yang pertama kita lakukan otomatis kita asesmen dulu kan ya. Dia udah buang air kecil berapa kali, bisa enggak merasakan, sudah buang air besar belum, dia takut saat buang BAB gitu ya. Nah, kalau misalkan saat dia buang air kecil tapi tidak terasa, berarti ada indikasi untuk adanya kelemahan otot dasar panggul. Tapi kalau dia terasa, kemudian ketika dibatukkan dia kelepasan, ya berarti juga ada indikasi untuk kelemahan juga. Kemudian dapat dipastikan ketika dia di episiotomi nih, kamu lihat di rekam medisnya, berarti
indikasi juga, ya. Jadi harus ditegakkan diagnosanya dengan apa? Ya, tes kekuatan, tes kontraksi otot dasar panggul. Gimana caranya? Nah, maaf kamu pakai ini ya, ganti aja deh. Yang pakai celana ada nggak? Oh, ya. Yang hanya diterungkan, kemudian ditekuk lututnya. Nah, bilang permisi, mohon maaf saya akan menyentuh area bagian paha bagian dalam. Ya, kenapa di situ? Ini bagian terluar ketika si pasien mengontraksikan seperti akan berkemih, buang air kecil atau buang air besar, ini akan terasa di sini. Itu kalau terlalu lemah berarti harus sampai pada otot dasar panggulnya yang kalian palpasi. Gitu ya. Tetapi harus dengan permohonan izin dulu. Ya. Dengan si pasien. Baik, kita mulai. Jadi stepnya adalah ibu membuat gerakan seperti buang air kecil. Ya, seperti menahan. Ya, menahan buang air kecil, kemudian 5 detik ya, 1, 2, 3, 4, 5 ditahan, kemudian saya bilang lepaskan di detik kelima, kemudian diulangi lagi sampai 8 kali. Itu tesnya. Jika itu tolak ukurnya ya, jika dia sudah normal dia akan mampu melewati 8 kali. Jika belum terasa, berarti memang harus selalu ditingkatkan setiap harinya. Menjadi kayak istilahnya evaluasinya setiap hari, dia sudah bisa berapa kali mengkontraksikan dalam 5 detik itu. Paham? Ya. Begitu juga untuk buang air besar, gerakan menahan buang air besar itu juga. Ya. Oke, kita praktekkan. Mohon maaf saya memegang area paha bagian dalam. Kita kontraksikan, buat gerakan seperti menahan buang air kecil. Kita mulai. Yuk, mulai. Tidak terasa? Yuk, mulai. Ya, ulangi. Ya. Ulangi. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Hal ini karena pemeriksaan harus disesuaikan dengan kemampuan pasien. Tidak boleh dipaksakan. Ini hanya tolak ukur. Untuk latihannya apa, Bu? Kegel exercise, senam nafas, ya. Paham? Terus seperti menahan buang air besar, Bu. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Masih terlalu lemah, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, relax lagi. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Sampai 8 kali. Nah, kalau dia memang sudah bisa seperti biasa. Tapi memang ada beberapa orang yang memang kontraksinya tidak tidak teraba gitu, sehingga harus membutuhkan langsung ke area otot dasar panggulnya. Ya, pakai handspoon, permohonan izin dan kita langsung palpasi. Oke, paham ya? Kemudian kompensasi lain adalah DVT. Gimana tesnya? Tesnya dengan movement signs. Ya, kita lakukan dorsifleksi, kemudian lantarkan. Kita cek di calf muscle-nya, soleus, gastroc. Apabila ada ruam, kebiruan, kemudian saat kita tekan atau palpasi itu nyeri, berarti positif DVT. Oke. Selanjutnya apa lagi? Kemampuan fungsional dengan indeks Bartel. Udah tahu ya? Apa aja? Itu yang ROM. ROM ada apa? AGB. AGB? Bisa bawa menggunakan gunung? Enggak ada. Enggak ada keterbatasan. Dia keterbatasan hanya karena nyerinya aja. Ya, yang kita evaluasi adalah nyerinya. Ya, paham? Oke, paham konsepnya ya? Ada lagi yang ditanyakan? Sudah tahu kondisi wanita yang dimana dia postpartum
ada yang pernah lihat nggak, atau orang tuanya, atau ibunya, atau siapa, kakaknya? Spontan, lahir spontan. Oh, lahir spontan ya. Kalau yang sesar udah pernah lihat? Belum. Ya, kalau operasi, ada yang pernah dioperasi? Pernah. Operasi apa? Usus buntu. Oh, usus buntu. Kecil ya operasinya, pakai apa? Laparoskopi itu ya? Gede bu. Oh, gede. Oh, dipotong dia udah nggak punya usus buntu ya. Udah lolos. Terbalik kan? Kalau kamu operasi apa? Sama nih. Kalian satu circle. Itu Bu, sebelum Tunggu jahit. Kalau habis operasi usus buntu tuh nggak boleh makan makanan apa? Pedas. Tapi makan. Kamu juga? Tapi makan pedas. Jadi sebenarnya Oh, tangan ya. Beda circle. Ya udah Mbak, kamu nggak enakan. Bobo nanti. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup ya? Praktikumnya nanti langsung praktek assessment, bawa decline, bawa kelasnya, bawa indeks totalnya, gitu. Nanti role play, ada yang jadi fisioterapi, ada yang jadi pasien, gantian. Saya siapkan skenario nya gitu ya. Kita kan kapan? Besok? besok penuh. Besok jam 1. Oh, besok ini kelas 5 ya? Iya. Ada Udin ya? Iya. Kelas 3 ya? Kita belum uprah loh. Iya. Apa? Belum. Beda circle Belum, Bu. belum. Kita bahas kok bu. Oh, udah. Udah, Ya, beda sih. Oh, ya, Oke. Penghas yang kemarin tragedi itu ya? Saya kemarin ngejadiin siapa? Lalu. Lalu. Masih ada Bu. Lah iya loh. Perasaan saya udah ngasih timeline ke akademik ya? Oh, nggak di-upload ya? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Saya juga nggak ngasih timeline ke teman-teman yang ini, soalnya saya pahamnya udah tahu aja. Kok jadi? dari akademik. Kebalik sih. Ternyata nggak seperti, nggak seindah yang saya. 17 materi. Oh, ya. Banyak ya. Tapi kan lumayan kan dapat komunitas juga. Lumayan padat ya. Maksudnya setidaknya mewakili ya. Iya. Ekonomi itu. Ya. Ujiannya gimana? Gampang Bu. Gampang. Cuaks. Saya memang sengaja memilihkan soal-soal yang sudah istilahnya Ya, sudah welcome. ya paling mudah saya pilih pakai soalnya karena apa? Karena ada beberapa yang nggak ikut kan kelas di sini. Ya, toh yang teman-teman yang ikut kuliah kemarin belum tentu paham juga. Nah ini satu kelas ikut semua. Yang mana? UNHAS. Enggak. Nanti yang ini besok ikut kelas Pak Wahyudin kita pindah ke. Tapi tetap ikut. Tetap sama. Kalau yang ini kita umrah. Kayak gitu ya. Teman-teman sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya, karena sudah kerja juga, kita waktunya pulang. Iya. Beribadah dan makan. Wih. Kita akhiri dengan majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.